Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Dengan fasilitator Bapak Arif Hidayat MBD dan pengajar praktek Bapak Kurniawan Sutrisnandi MBD. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berkaitan dengan segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini." Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan memotivasi internal dan bertanggung jawab pada pilihannya. Berikut ada 2 kasus yang saya sampaikan. Yang pertama, kasus yang siswa terlambat. Geria sudah sering berangkat terlambat ke sekolah. Saya sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru BK tentang keterlambatan ini. Berikut penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan terkait kesalahan yang dibuat oleh murid saya yang bernama Geria. Pagi Geria. Pagi Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi itu guru BK ke Pak Yan lapor kalau Geria hari ini terlambat. Betul? Betul Pak. Kamu berapa kali terlambat untuk minggu ini? Saya rasa sudah 5 kali Pak. Wah, ya berarti setiap hari terlambat itu. Baik kita berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Yan. Ya. Tapi kita belajar dari kesalahan tersebut untuk tidak dapat mengulangi. Setuju nggak? Setuju Pak. Oke, yuk kita cari solusi untuk masalah Gerita. Geria sering datang terlambat tuh pasti punya alasan. Apa sih yang membuat Geria sering terlambat? Saya sering begadang sambil main HP Pak, jadi kurang tidur terus bangunnya terlambat. Mainan medsos atau game itu? Main game Pak. Main game ya? Nggak main medsos? Enggak. Nggak chattingan sama pacarmu? Enggak punya pacar Pak. Nggak punya pacar. Oke,
Oke, berarti kan artinya bahwa Geria terlambat itu karena dibuat sendiri itu ya. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Pak, Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita itu? disiplin waktu Pak. Nah, betul. Kamu sudah ingat tentang keyakinan kelas kita bahwa kamu melanggar terkait dengan disiplin waktu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih? Penting Pak, karena bisa mengajarkan saya untuk lebih menghargai waktu. Oke, karena betul itu, karena menghargai waktu itu kita bisa menghormati orang lain yang harusnya bisa menyelesaikan pekerjaan gara-gara terlambat tidak bisa mengerjakan. Oke, sekarang kita juga harus punya rasa kepedulian terhadap kelas, juga rasa peduli terhadap orang tua itu. Kira-kira apa yang kamu akan lakukan setelah ini? Saya akan belajar dari kesalahan saya dan akan berusaha tidur lebih cepat dan tidak main game sampai malam lagi. Jadi saya bisa bangun lebih awal, jadi nggak telat lagi. Wah, keren. Nanti Geria sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Oke, kira-kira bangga atau menyesal melakukan kesalahan ini? Menyesal Pak. Iya, betul. Jadi Geria sudah sangat baik, tahu cara memperbaiki diri dan minta maaf gitu ya. Dan saya terima selaku wali kelas. Semoga Geria besok sudah tidak terlambat lagi, dan nanti izinkan Pak En nanti telepon ke orang tua Geria untuk berbicara bagaimana membuat Geria menjadi tidak terlambat lagi. Iya Pak, saya minta maaf sudah terlambat. Oke, terima kasih Geria. Sekarang saya kembali ke kelas dan mulai besok kita buat Geria yang lebih rajin lagi. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Maaf ya Pak. Iya, mari. Kasus kedua, siswa berantem. Ada anak siswa saya yang bernama Kausar berkelahi dengan temannya yang bernama Okta. Ketua kelas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas, kepada saya ya. Kemudian saya memanggil Kausar untuk menanyakan kejadian tersebut. Berikut penerapan seketika resolusi terkait masalah yang dihadapi Kausar. Selamat pagi Kausar. Pagi Pak, Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Ini tadi pagi tuh Pak En dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu tadi bertengkar sama Okta ya? Iya Pak, saya kesel Pak. Kenapa kesel? Itu, Okta selalu nyontek saya pas ulangan, pas tugas, pas PR itu semua dicontek sama Okta Pak. Oh begitu ya, ya wajar kalau kamu marah dan kesel. Misalkan Pak Iya. En ada di posisi kamu juga akan kesel juga. Iya. Dan apalagi kamu sudah belajar bener-bener ya. Nah terus apa yang kamu lakukan pada Okta tadi? Saya gebrak meja terus saya marah-marah Pak. Oh begitu ya. Kamu berbuat seperti itu kan pasti ada alasannya. Iya. Apa alasannya? Dan saya itu, saya nggak bisa mengontrol diri terus ya gitu Pak, saya marah karena setiap belajar mesti dicontek. Ya karena kamu sudah berusaha payah belajar, sementara dia tidak ngapa-ngapain itu ya. Iya. Oke ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesel ya, karena ulangan dicontek gitu kan. Iya. Oke. Saya menghargai perilakumu ya, karena kamu tidak melakukan yang lebih jahat dari itu, misalkan memukul atau bahkan menantang berkelahi gitu ya. Nah, kira-kira kamu tahu enggak apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Itu Pak, saya tidak menghargai antar teman Pak. Berarti kamu sadar salah ya? Ya siap, saya sadar saya. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Siap, bersedia saya. Kira-kira dengan cara bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki ini? Ya saya minta maaf pada Okta, terus berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Iya. Oke. Jadi bersabar dan menahan amarah ya, itu penting Iya, sekali. siap. Itu ya. Kira-kira apa yang akan Kausar lakukan setelah ini? Saya akan berusaha untuk menahan amarah itu, terus kemudian harus minta maaf pada Okta. Iya, itu tepat sekali tindakan kamu. Dan besok kalau misalkan Okta mencontek ulangan kamu, nanti bisa lapor ke Pak Yan gitu ya. Nanti Siap. biar saya tak ngobrol sama Okta. Nih habis ini saya juga akan manggil Okta. Oke, begitu tepat sekali tindakanmu, Mas ya. Sekarang kembali ke kelas dan Baik, Pak. terus untuk berbuat baik ya. Jadilah Kausar yang luar biasa. Oke, gitu enak ya. Oke. Terima kasih Pak.
Oke. Dari video tadi ada testimoni peserta didik setelah saya panggil. Jadi siswa atas nama Geria yang sering terlambat masuk sekolah dan siswa atas nama Kausar yang bertengkar dan berkelahi dengan temannya yang bernama Okta karena tidak terima pekerjaannya dicontek terus. Video testimoni Geria siswa yang sering terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geria dari kelas 12 IPA 7. Terima kasih Pak Yan, saya senang sekali sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan belajar dari kesalahan saya dan saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua, testimoni dari Kausar, siswa yang berantem dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar dari kelas 12 MIPA 7. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Yan karena setelah diajak diskusi oleh Pak Yan, saya mengetahui bahwa saya harus banyak belajar bersabar dan menghargai teman saat apalagi tadi saat dicontek oleh teman saya sendiri yaitu Okta. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghargai. Terkait restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya sehingga bisa dapat diterima oleh mereka. Melalui restitusi, kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, desakan atau tuntutan, maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seorang menjadi merasa tertekan. Begitu Ibu Bapak Guru hebat, mari kita terus belajar untuk meniadakan hukuman, tapi menggunakan restitusi dan fungsi kontrol kita sebagai manajer. Terima kasih. Mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.